Mengapa tidak ada nabi setelah Muhammad SAW? Persoalan ini menarik untuk dibahas karena dengan menelaah hal ini kita jadi memahami betapa menariknya kehidupan di masa ini. Masa di mana tidak ada lagi nabi yang diturunkan 1400 tahun setelah Muhammad SAW diutus. Fungsi nabi membacakan ayat-ayat Tuhan berupa perkataan Tuhan. Kita tahu ayat-ayat Tuhan disampaikan pada nabinya melalui wahyu yang diturunkan oleh malaikatnya yaitu Jibril. Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan ayat-ayat Tuhan dalam suhuf ataupun tulang. Baru setelah zaman Khalifah Utsman bin Affan, terjadi penyalinan ulang ayat-ayat itu dan dibukukan menjadi satu buku yang disebut Al-Quran. Karena firman Tuhan sudah tertulis dalam Al-Quran dan tidak ada perubahan akan ayat-ayatnya setelah Muhammad wafat, maka kita bisa menyimpulkan ketiadaan Nabi setelah Muhammad semata karena fungsinya digantikan oleh Al-Quran. Mengapa fungsi kenabian berhenti di Muhammad? Karena setelah Muhammad wafat, terjadi banyak revolusi dalam kehidupan manusia terutama dalam cara belajar. Muhammad diutus di zaman peralihan. Saat itu beberapa negeri maju seperti Cina, Mesir, dan Yunani sudah berliterasi. Mereka terbiasa menulis dan membaca, tapi tidak dengan masyarakat Arab di tempat Muhammad diutus. Turunnya Al-Quran memicu perubahan cara belajar manusia yang tadinya berdasarkan lisan menjadi berdasarkan tulisan. Sejak masa itu manusia menyandarkan pembelajaran pada membaca. Saat ini hanya sedikit saja manusia yang masih buta huruf. Kebanyakan orang mampu membaca secara mandiri. Islam membawa tradisi literasi ini dan membuat seluruh dunia menjadi manusia-manusia pembelajar berdasarkan tulisan dan bacaan. Pada masa kejayaan Islam terdapat banyak sekali perpustakaan. Budaya ini kemudian ditiru oleh Barat, maka menulis dan membaca menjadi suatu tradisi yang terus berkembang. Saat ini buku tersebar luas dan mudah diakses. Tentunya di dalamnya terdapat buku-buku agama, maka pembelajaran soal agama pun bukan hal yang sulit diakses. Pada zaman kita ini jelas lebih canggih daripada zaman sebelumnya. Jika buku mungkin masih cukup sulit diakses dari tempat yang jauh, di zaman ini banyak orang yang membagikan informasi di internet. Informasi semakin murah dan cepat. Apa yang tadinya terbatas hanya untuk segelintir orang saja menjadi semakin mudah diakses jika sudah ada di internet. Dunia yang semakin mengglobal menegaskan bagaimana manusia saling bergantung satu sama lain. Ini membuat manusia harus semakin saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kehidupan termasuk meraih kebenaran yang hakiki. Semua manusia saling mengisi dan saling mengingatkan. Itulah mengapa kita tidak lagi butuh nabi karena fungsi nabi telah tergantikan dengan semakin banyaknya orang yang saling peduli dan mengingatkan. Teknologi semakin canggih, banyak pekerjaan berat dialih tugaskan pada mesin maupun robot. Manusia tidak lagi menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga, juga fokus pada kegiatan-kegiatan untuk menopang dirinya, memenuhi kebutuhan dasar dan pokok. Efek yang paling utama dari kemajuan teknologi adalah manusia mempunyai banyak waktu luang. Waktu adalah modal utama kita mempelajari Al-Quran. Tapi kita tahu banyak manusia zaman kita malah membuang waktu untuk melakukan hal selain mempelajari Al-Quran. Padahal tidak ada alasan manusia di zaman ini tidak serius mempelajari Al-Quran. Bukankah kita saat ini memiliki banyak waktu dan akses informasi yang tidak terbatas untuk mendukung pembelajaran kita akan Al-Quran? Semua manusia bisa mempelajari langsung Al-Quran secara mandiri. Mengapa kita dipersilahkan mempelajari langsung Al-Quran secara mandiri? Karena memang Al-Quran adalah buku terbuka yang semua orang bisa langsung mengaksesnya. Ilmu-ilmu dasar sebagai pendukung kita mempelajari Al-Quran seperti bahasa Arab, penerjemahan, tafsir sudah begitu mudah diakses, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mempelajari Al-Quran. Karena pada dasarnya semua itu adalah bukti keimanan kita pada Tuhan. Kita seringkali lupa bahwa tidak ada keimanan tanpa Al-Quran. Kita tidak bisa mengklaim kita beriman jika kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Bukankah berita dan bukti tentang keimanan semuanya tertera dalam Al-Quran? Jadi mempelajari Al-Quran adalah bukti keimanan kita. Jika kita menolak mempelajari Al-Quran, pada dasarnya kita belum beriman. Tuhan akan langsung menuntun kita pada jalan yang lurus. Kita selalu merindukan Nabi dan ingin dituntun oleh Nabi menuju jalan yang lurus. Kita tidak yakin Tuhan mau menuntun langsung kita menuju dan menempuhi jalan yang lurus. Padahal dengan tidak adanya Nabi, tentu saja Tuhan pasti bertanggung jawab menuntun kita langsung ke jalan yang lurus. Karena semua ini adalah tentang diri kita dan Tuhan semata.
Pada dasarnya nabi hanyalah utusan, tetap saja semua manusia adalah urusan Tuhan. Karena Tuhan tidak berinteraksi dengan semua manusia, maka diutuslah nabi dan rasul yang memang orang-orang terpilih di zamannya. Tapi setelah merampungkan tugasnya, urusan keimanan tetap urusan kita langsung dengan Tuhan. Maka yakinlah Tuhan pasti akan menuntun kita langsung pada jalan yang lurus melalui perantara Al-Quran. Itulah mengapa tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Muhammad SAW karena zaman telah banyak berubah dan manusia sudah mampu melakukan pembelajaran mandiri. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.